Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya akan membaca kepribadian orang lain melalui wajah. Dalam ilmu pengobatan tradisional Cina, seni membaca wajah digunakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosis suatu penyakit. Observasi mendalam dan seni membaca wajah ini juga digunakan untuk mengenali kepribadian pasien. Masyarakat Cina meyakini bahwa wajah mempresentasikan energi, kesehatan, kekayaan, karakteristik, sifat, dan keberuntungan seseorang. Hal tersebut karena wajah adalah cermin alam bawah sadar kita. Wajah adalah tempat di mana emosi dan keadaan kesehatan seseorang untuk pertama kalinya bisa dibaca. Cara membacanya adalah dengan mengklasifikasikan berdasar bentuk wajah secara individual dengan menilai warna, ukuran, serta kecacatan tertentu di area wajah. Setiap area merupakan situasi umur dan kehidupan tertentu yang diamati oleh 5 elemen, yaitu tanah, kayu, api, logam, dan air. Dengan cara itu, praktisi face reading dapat memprediksi kejadian-kejadian tertentu, mendiagnosis penyakit, atau memahami kepribadian seseorang. Trinitas kosmik. Selain klasifikasi di atas, secara sistematis wajah juga dilihat dalam 3 tahapan Trinitas kosmik Cina, yakni surga, manusia, dan bumi. Tahap pertama yaitu surga dimulai dari garis rambut ke bawah sampai alis mata. Area ini mempresentasikan masa kecil. Tahap kedua manusia dimulai dari alis sampai area tepat di bawah ujung hidung. Area ini mempresentasikan umur pertengahan kita. Tahap ketiga bumi, dimulai dari ujung hidung sampai ke bawah dagu. Tahap ini adalah masa tua kita. Panjang ketiga area tersebut harus seimbang. Bila ada satu area kurang dari sepertiga, orang tersebut mengalami kehidupan yang sulit pada periode kehidupan tertentu. Contohnya, dahi pendek dan sempit adalah indikasi dari masa kanak-kanak yang tidak bahagia. Dahi lebar menandakan seorang tersebut menikmati masa-masa kecil yang bahagia. Ada 4 titik balik kehidupan pada wajah. Titik-titik balik tersebut dikenal sebagai gerbang. Gerbang pertama di antara alis mata dikenal sebagai mata ketiga. Ini mempresentasikan usia 41 tahun. Gerbang kedua terletak di bawah ujung hidung, mempresentasikan usia 51. Ketiga, terletak tepat di bawah bibir bawah, mempresentasikan usia 61. Keempat, terletak di bawah dagu, mempresentasikan usia 71. Gerbang-gerbang itu dipandang sebagai usia kritis jika terdapat goresan garis atau tanda hitam di gerbang-gerbang itu. Pertanda kesulitan akan terjadi pada umur-umur yang dipresentasikan oleh gerbang-gerbang tersebut. Seni membaca wajah atau face reading berkembang di Indonesia baru-baru ini. Walaupun begitu, di Cina ilmu ini sudah lama dikenal. Sejak zaman dulu, untuk mencari dan mendapatkan jodoh yang tepat, etnis Cina selalu mengandalkan seni membaca wajah. Mereka mengenal ilmu ini sebagai bagian dari ilmu filsafat Cina. Seni membaca wajah memang tengah jadi tren di kalangan eksekutif muda dan para profesional. Mereka percaya dari wajah mereka bisa melihat sifat dan karakter seseorang. Tentu saja hal ini bisa membantu para eksekutif muda dalam berbisnis. Saat menjaring relasi bisnis, misalnya ajang pembaca wajah bisa membuat mereka lebih mudah dalam upaya menambah kolega dan mengakrabkan diri dengan relasinya tersebut. Tentu, banyak orang ingin tahu bagaimana wajah para politisi, pejabat, sampai selebriti. Banyak dari mereka memiliki wajah imut-imut, tetapi kelakuannya amit-amit. Dengan membaca buku ini, setidaknya kita tahu mana wajah jujur, wajah culas, wajah bunglon, dan sebagainya. Profil wajah dan kepribadiannya. Berbagai bentuk muka atau wajah bisa menunjukkan karakter atau kepribadian seseorang. Lihat uraian singkatnya di bawah ini. Cekung, tenang, agak tidak fleksibel, penampilannya mendalam dan pandai, tetapi barangkali tidak demikian hal yang sebenarnya. Membuang-buang waktu dengan masalah kecil.
Pendiam, tertarik pada hal-hal yang lalu, mempunyai ingatan yang baik. Kedua, cembung, lincah, pandai, berpikir cepat. Pembicara dan pelaku ketimbang menjadi pendengar. Praktis, tajam otaknya, aktif. Segera menjadi bosan dan gelisah. Ketiga, lurus, kalem, tenang, dan hati-hati. Masuk akal dan sabar, tetapi keras kepala, ngotot, dan sangat berpendirian. Memiliki kesabaran untuk mengerjakan sesuatu secara seksama. Karakter orang berdasarkan tipe wajah. Berdasarkan elemen yang terkandung dalam bumi yaitu tanah, kayu, api, logam, dan air. Wajah dibagi menjadi beberapa tipe. Berikut tipe-tipe wajah berdasarkan 5 elemen dan teori yin yang. Pertama, wajah tanah. Wajah tanah berbentuk kotak atau lebar dahi relatif sama dengan lebar pipi atau rahang. Ciri-ciri umum, persegi pendek dengan garis rahang menonjol. Kedua, kulit pucat. Ketiga, kulit tebal. Keempat, suara berat. Potensi, memiliki kemampuan untuk bersikap diam atau tenang. Mampu membangun kehidupan yang solid. Sifat, praktis, gigih, berhati-hati dengan uang dan dapat menyimpannya dengan baik. Masalah yang sering dihadapi, keraguan, pilihan makanan, perut atau lambung, sakit pada bagian limpa. Kedua ada wajah kayu. Wajah kayu berbentuk segitiga terbalik atau lebar dahi lebih besar daripada lebar pipi atau rahang. Ciri-ciri umum, wajah panjang, hidung panjang, dahi tinggi, pipi sempit. Ciri-ciri khusus, pandangan lembut, rambut tidak tebal, alis mata tidak tebal dan kaku. Potensi, memiliki energi pertumbuhan, memiliki visi masa depan yang jelas, mampu membuat perencanaan yang bagus. Masalah yang sering dihadapi, mudah mengalami gangguan, mudah frustasi, cepat ragu. Wajah api. Wajah api berbentuk segitiga atau lebar dahi lebih kecil daripada lebar pipi atau rahang. Ciri-ciri umum, bentuk wajah panjang, tulang pipi besar atau menonjol, dagu lancip, dahi lebih lancip. Ciri-ciri khusus, rambut keriting dan berwarna kemerah-merahan. Bicara dan gerak tubuhnya cepat. Potensi, membawa kehangatan, antusias dalam hal kepribadian, mempunyai kemampuan memberi inspirasi dan membuat orang lain terbakar. Sifat, aktif, menyukai dunia luar, berorientasi tujuan, memiliki langkah yang cepat, seorang petualang sejati. Wajah logam. Wajah logam berbentuk oval. Ciri-ciri umum, oval dengan jarak antar mata lebar, tulang pipi menonjol, warna kulit pucat. Ciri-ciri khusus, mata bening dan bersinar dengan banyak energi yang keluar dari matanya. Alis mata berwarna pucat, rambut umumnya lurus. Potensi suka memberi nasihat, bisa menjadi pengacara dan konselor yang baik. Seorang guru dan penyembuh yang baik. Sifat pemikir karenanya tipe ini memiliki motivasi, berkemauan kuat, dapat menyelesaikan masalah sendiri, selera humor tinggi, kelihatan sebagai pekerja keras. Wajah air, ciri-ciri umum bentuk wajah bulat, gemuk, lembut, kadang dengan tubuh bulat. Ciri-ciri khusus, mata besar dan lembut, rambut gelap atau berwarna, sensitif, peduli tren, potensi, komunikator sehingga mampu menjadi pencerita yang baik, menjadi pendengar, pemerhati, dan penasehat yang baik, mempunyai vitalitas yang dapat menarik apa yang ia inginkan, seperti magnet. Sifatnya pendiam, lembut, mudah terbawa oleh sensasi, rentan terhadap tarikan emosi.